Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Nur Fitriyanti Larusli dan teman-teman saya Firly Semiring, Dian Ulianan, Listia Cahya Ramadhani, Medlin Resilolo, dan Eti Patinama, kami akan membahas mengenai Zygote interfallopian transfer. Oke, langsung saja ini pembahasannya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut dalam memperjelaskan lebih dalam tentang Zygote interfallopian transfer, kita harus tahu pengertiannya juga. Untuk memahami lebih lanjut, kita harus tahu apa itu zygote, apa itu intrafallopian. Nah, jadi zygote itu merupakan sel gabung yang dihasilkan dari penyatuan sel sperma dan sel telur. Dan sementara itu, untuk istilah dari intrafallopian itu adalah di dalam tuba fallopi. Nah, intra dalam bahasa Latin itu di dalam. Sehingga itu istilah dari zygote intrafallopian transfer itu mengacu pada transfer zygote ke dalam tuba fallopi. Nah, jadi untuk teman-teman tahu, Zygote intrafallopian transfer itu adalah sebuah atau suatu teknik asisted reproduktif teknologi atau ARI yang merupakan penggabungan antara teknik in vitro fertilization atau IF dengan gamet intrafallopian transfer atau GIF berguna untuk menghasilkan kehamilan. Nah, jadi teman-teman harus tahu yang dapat membedakan zygote intrafallopian transfer atau SIF itu dengan metode-metode lainnya, yaitu embrio yang lebih dibuahi akan dipindahkan atau juga ditransfer ke tuba fallopi, alih-alih ke dalam rahim. Perbedaan dan persamaan zygote intrafallopian transfer dengan in vitro fertilization. Zygote intrafallopian transfer dan in vitro fertilization keduanya melibatkan kultur embrio. Zygote intrafallopian transfer dan in vitro fertilization keduanya memberi kesempatan untuk memilih hanya embrio berkualitas terbaik untuk ditransfer. Zygote intrafallopian transfer mentransfer embrio yang telah dibuahi ke tuba fallopi, sedangkan prosedur in vitro fertilization transfer embrio menghasilkan embrio yang dibuahi ditempatkan ke dalam rahim. Prosedur zygote intrafallopian transfer berbeda dari in vitro fertilization dalam hal transfer embrio ke dalam tabung, di mana SIF memerlukan prosedur bedah ekstra yang disebut laparoskopi. Ada 4 alasan seseorang dapat melakukan zygote interfallopian transfer. Yang pertama, memiliki masalah ovulasi. Yang kedua, pada seorang pria memiliki jumlah sel sperma sedikit. Yang ketiga, tidak terjadinya kehamilan sedikit pun meski sudah mencobanya selama setahun. Yang keempat, sudah melakukan 5 atau lebih siklus intrauterine insemination tetapi gagal. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dilakukannya zygote intrafallopian transfer. Jadi, zygote intrafallopian transfer dilakukan atas tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, indung telur wanita dirangsang menggunakan obat-obatan. Dirangsangnya indung telur wanita untuk meningkatkan kemungkinan dihasilkannya banyak sel telur. Di sini dibutuhkan lebih dari 1 sel telur untuk mengantisipasi kegagalan yang mungkin terjadi. Kemudian sel-sel telur tersebut dikumpulkan dengan prosedur aspirasi. Yang ketiga, sel-sel telur yang telah dikumpulkan tersebut dibuahi di laboratorium dengan menggunakan prosedur yang identik dengan prosedur in vitro fertilization, di mana cuman ada pengecualian pada jangka waktu. Pada in vitro fertilization membutuhkan 3-5 hari, sementara untuk zygote intrafallopian transfer hanya membutuhkan waktu 24 jam. Kemudian sel telur yang telah berhasil dibuahi akan ditransfer kembali ke dalam tuba fallopi.
dengan menggunakan prosedur yang disebut laparoskopi, di mana kateter ditempatkan pada salah satu ujung sebuah falopi, kemudian sel telur disuntikkan kembali ke dalamnya. Biasanya lebih dari satu sel telur disuntikan, yaitu 1-4 sel telur, di mana jumlah sel telur yang disuntikan ini tergantung dengan umur dari pasien. Jadi, jika dilakukan penyuntikan lebih dari satu sel telur yang telah dibuahi ke dalam tubuh, ini dapat memungkinkan terjadinya kehamilan ganda, di mana lebih dari satu sel telur mungkin akan berkembang menjadi janin, yang akan menyebabkan kehamilan ganda pada pasien yang melakukan zygote intrafallopian transfer. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah memperhatikan gejala kehamilan yang terjadi, di mana dalam jangka waktu beberapa hari ke depan akan dilaksanakannya tes kehamilan. Di mana salah satu cara untuk melakukan ini yaitu spesialis kesuburan akan menggunakan tes darah untuk menentukan apakah kehamilan telah terjadi pada pasien. Ini merupakan prosedur zygote intrafallopian transfer. Gambar 1, sel telurnya dikumpulkan. Gambar 2, dilakukan pembuahan di dalam lab. Gambar 3, zigot dimasukkan kembali ke dalam tuba fallopi. Hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Zygote intrafallopian transfer tidak dapat dilakukan jika 1. Terdapat penyumbatan pada tuba fallopi. 2. Adanya kerusakan signifikan pada tuba fallopi. 3. Adanya masalah anatomi yang berhubungan dengan uterus seperti perlekatan intrauterin yang parah. 4. Sperma yang digunakan tidak dapat menembus sel telur. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan zygote intrafallopi transfer. Untuk kelebihan, zygote intrafallopi transfer ini adalah prosedur yang memberikan tingkatan keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Karena yang dinam adalah sel telur yang telah dibuahi dan telah menjadi zygote. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu prosedur ini memerlukan 2 kali pembedahan, yaitu pembedahan untuk mengumpulkan sel telur dan kemudian pembedahan untuk memasukkan zygote. Selain itu, biaya yang diperlukan cukup tinggi, yaitu $13 per siklus. Dan juga prosedur ini meningkatkan peluang kehamilan ganda. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami kelompok 2 tentang materi zygote intrafallopi transfer. Semoga bermanfaat.